Senin tanggal 3 Agustus 2020. Wah, sudah bulan Agustus saja ya. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Nah, di hari pertama dalam hari seminggu ini, anak-anak akan belajar tentang hidup rukun di sekolah. Wah, sudah tidak sabar ya ingin belajar tentang hidup rukun yang ada di sekolah. Nah, kira-kira anak-anak hari ini, hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020 akan belajar apa ya? Yang pertama, anak-anak nanti akan menyebutkan kalimat perintah dalam teks percakapan. Nih, mau tahu kalimat perintah itu seperti apa sih? Kemudian nanti anak-anak mau menghitung penjumlahan bilangan ratusan. Wah, hari ini kita mau belajar tentang penjumlahan nih. Kemudian yang ketiga, anak-anak mau menyebutkan pengamalan atau penerapan sila pertama dan kedua Pancasila yang ada di sekolah. Nah, kita mulai masuk yang pertama dulu ya. Kita mau membahas tentang hidup rukun di sekolah. Kira-kira hidup rukun di sekolah itu bagaimana sih? Hidup yang saling berdampingan, hidup yang saling tolong-menolong di lingkungan sekolah tentunya. Nih, Ibu punya cerita tentang Udin dan teman-temannya. Ibu akan bacakan ya. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Beni beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah masing-masing. Nih, di sini anak-anak bisa lihat ada Udin dan ada Beni lagi istirahat. Istirahat pertama, kemudian mereka membawa bekal dari rumah masing-masing. Ini di sini ada di cerita ini, Ben, kamu mau coba bekal yang saya bawa tidak? Si Udin menawarkan kepada Beni, terus Beninya bilang, "Terima kasih, Din. Ayo coba bekalku juga." Nah, di sini itu adalah salah satu contoh hidup rukun di sekolah dengan cara berbagi bekal, berbagi cerita, dan tidak bertengkar di sekolah. Kemudian, sekarang coba lihat di sini. Ternyata bekal makanan yang dibawa oleh Udin itu disiapin oleh ibu. Nah, ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan temannya di sekolah, termasuk berbagi dengan Beni tadi. Coba kita baca sama-sama percakapan yang ada di sini. Nih, bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Kemudian Udinnya berkata, "Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu?" Kemudian ibunya menjawab, "Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya." Ibunya juga mengingatkan Mengingatkan jangan lupa untuk membawa tempat bekalnya kembali. Nah, coba di sini anak-anak perhatikan sekali lagi, baca sekali lagi tentang percakapannya. Sudah? Kalau sudah, ibu mau mengajak anak-anak untuk mengenal kalimat perintah yang terdapat di dalam percakapan antara Udin dan ibu tadi. Coba siapa yang bisa atau siapa yang tahu, siapa yang punya pendapat tentang kalimat perintah itu bagaimana sih? Oke, kita kasih contoh ya. Nih, di dalam teks tadi itu yang merupakan kalimat perintah adalah nih, bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Bagilah bekalmu dengan teman-teman. Itu berarti kalimat perintah. Ingat, kalimat perintah itu selalu ditandai atau dicirikan dengan adanya tanda seru di belakang. Itu berarti kalimat perintah. Kemudian contoh kedua, bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nih, ibunya berpesan kepada Udin, bawalah tempat bekalmu kembali ya, tanda seru. Itu berarti menunjukkan kalimat perintah. Mengerti sejauh ini?
Ibu harap sudah mengerti ya. Nih, tadi sudah kasih contoh. Kira-kira Ibu mau tahu nih, kalimat perintah itu apa sih? Nih, anak-anak bisa baca di situ. Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu atau meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Tadi di contoh percakapan itu, Ibu menyuruh Udin untuk melakukan sesuatu. Sesuatunya itu apa? Berbagi bekal dengan teman-teman dan membawa kembali tempat bekal ke rumah. Nah, itu termasuk ke dalam kalimat perintah. Ingat, ciri khasnya adalah tanda seru. Benar sekali. Nih, sekarang Ibu punya lagi contoh. Lengkapilah kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Nih juga ada contohnya, menggunakan selalu tanda seru. Di sini ada 5 soal. Kita baca yang pertama ya. Titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Yang kedua, titik-titik kebersihan kelas. Yang ketiga, pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Yang keempat, titik-titik buku-buku di rak agar terlihat rapi. Yang kelima, titik-titik sampah pada tempatnya. Nih, coba kita lihat kalimat perintah yang cocok untuk nomor 1. Kira-kira ada yang tahu? Titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Berarti masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Nah, itu termasuk kalimat perintah. Kemudian kita lihat yang kedua. Jagalah kebersihan kelas, tanda seru. Itu termasuk ke dalam juga kalimat perintah. Perintahnya untuk menjaga kebersihan kelas. Perintah yang pertama tadi, perintahnya untuk masuklah ke kelas. Kemudian yang ketiga, tutuplah pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Berarti kalimat perintahnya untuk menutup pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Kemudian yang keempat, rapikan buku-buku di rak agar terlihat rapi. Kemudian yang terakhir adalah buanglah sampah pada tempatnya. Itu mengajak atau memerintahkan, meminta orang lain atau kita sendiri untuk membuang sampah pada tempatnya. Sejauh ini mengerti? Ya, bagus ya. Nah, kemudian kita mau masuk, tadi sudah membahas tentang kalimat perintah, terus membahas tentang hidup rukun di sekolah. Nah, hari ini Ibu juga mau mengajak anak-anak untuk menghitung penjumlahan bilangan ratusan. Ibu punya cerita, soal cerita, kita baca bersama-sama ya supaya mengerti dan dipahami. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah berapa? Nah, di sini jumlah itu menunjukkan penjumlahan. Ingat ya. Jumlah itu menunjukkan penjumlahan atau total. Total itu juga menunjukkan penjumlahan. Tapi kalau selisih itu menunjukkan pengurangan. Nah, di sini penjumlahan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu cara panjang dan juga cara pendek. Ibu akan kasih contoh yang untuk cara panjang. Di sini ada tadi diketahui 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan, berarti 125. Ingat dipecahkan dulu ya. Dari menjadi ratusan, menjadi puluhan, dan menjadi satuan. 125 berarti 100 ratusan, 20 puluhan, dan 5 satuan. Kemudian yang siswa perempuan 117, ada 1 ratusan atau 100, kemudian 1 puluhan, menjadi 10, dan 7 satuan. Nah, sekarang kita mau
jumlahkan. Tuh, kita jumlahkan. 100 ditambah 100 menjadi 1 tambah 1, 2. Nolnya tinggal diturunkan ya. 200. Benar, 200-an. Kemudian yang puluhan lagi kita jumlahkan sesama puluhan ya. 20 ditambah 10. 2 ditambah 1, 3 diturunkan, 0 diturunkan lagi menjadi 30-an. Kemudian satuan, 5 ditambah 7 sama dengan 12. Benar, menjadi 230, 12. Sekarang kita mau lihat di sini. 200 diturunkan lagi, 30 diturunkan lagi, 12 kita mau pecah lagi. 12 itu kan lebih dari puluhan. Ada puluhan dan ada satuan. Jadi 10 atau 1 puluhan ditambah 2 satuan. Nah, sekarang kita mau jumlahkan. 200 ditambah puluhan bertemu puluhan. 30 ditambah 10 menjadi 40. Kemudian ditambah satuannya 2, ada 2 satuannya. Kemudian menjadi totalnya 242. Semoga anak-anak mengerti ya. Berarti jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah 242 siswa. Sekarang kita menggunakan cara pendek. Bagaimana dengan cara pendeknya? Nih, cara pendeknya anak-anak tetap sebelumnya menuliskan dulu diketahui. Diketahui itu 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Yang ditanya jumlah siswa di sekolah Udin. Dijawab cara pendeknya seperti ini. 125 siswa laki-laki ditambah 117 ditambah. Berarti ini dulu ya. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Berarti 2-nya ditaruh di sini. Terus 1-nya ini disimpan. Disimpan ke puluhan. Disimpan ke sini. Kemudian kita tambahkan 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, turunkan ke sini. Kemudian kita jumlahkan ratusannya yang di depannya yang awalnya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2. Jadi jumlahnya adalah 242. Itu cara pendeknya ya. Nanti boleh dipahamin. Kalau misalnya tidak tahu atau belum mengerti, boleh nanti dipandu dengan mama dan papa. Oke? Nah, sekarang Ibu mau ajak anak-anak tadi sudah belajar tentang mengenal, menjumlahkan bilangan ratusan. Sekarang anak-anak mau menyebutkan pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila di sekolah. Pengamalan itu penerapan atau sesuatu yang kita lakukan berdasarkan sila pertama dan sila kedua Pancasila dan kegiatannya berlangsung di sekolah. Sekarang siapa yang masih ingat sila? Nih, Pancasila itu ada berapa? Ada 5. Nih, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Di sini ada 5 Pancasila. Kita baca sama-sama ya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita udah baca sama-sama. Masih ingat? Kemarin kita pernah belajar tentang simbol atau lambang-lambang dalam Pancasila. Sila pertama, lambangnya apa? Atau simbolnya? Bintang, benar. Sila kedua,
rantai. Benar. Sila ketiga, siapa yang tahu? Sila ketiga itu adalah pohon beringin. Sila keempat adalah kepala banteng. Dan sila kelima adalah padi dan kapas. Diingat ya. Nah, sekarang kita mau lihat penerapannya sila pertama dan sila kedua di sekolah. Nih, sila pertama Pancasila di sekolah, contoh nyatanya. 1. Mempersilahkan teman yang akan beribadah. 2. Berdoa bersama sebelum belajar di kelas. Sebelum dan sesudah juga ya. Sebelum pulang atau sesudah belajar. Kemudian apalagi? Menghormati teman yang berbeda agama. Tuh, menghormati, tidak diejek-ejek, semua agama sama. Semuanya berteman, tidak ada yang mengejek, tapi menghormati teman yang berbeda agama. Kemudian contoh pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah. Yang pertama, menggunakan bahasa yang santun dan sopan saat berbicara dengan guru dan juga teman dan orang yang lebih tua. Kemudian apalagi? Menolong teman yang mengalami kesulitan. Dan yang ketiga, saling berbagi dengan teman. Nah, nanti anak-anak boleh kok di luar dari ini contohnya, coba dicari. Kira-kira apa lagi ya contoh penerapan sila pertama dan sila kedua yang ada di sekolah. Tuh. Sekarang Ibu mau ajak anak-anak untuk melihat tugas yang akan anak-anak lakukan hari ini. Hari ini kita mau ngapain ya? Hari ini anak-anak mau yang pertama, mau menjumlahkan bilangan ratusan. Nih, gunakan cara panjang untuk menyelesaikan soal yang sudah Ibu sertakan di sini. Nih ya, ada 4 soal. Nanti gunakan cara panjang. Ingat, dipecah dulu ratusannya, puluhannya, satuannya. Jaga cara panjang ya. Bisa ya? Nanti dikerjakannya di buku tulis tematik. Oke? Kalau sudah, difoto, kemudian dikirim ke classroom. Dan yang selanjutnya, anak-anak mau belajar, mau mengerjakan tugas tentang kalimat perintah. Nih, yang satu ada bacalah, yang kedua perintahnya matikan, yang ketiga ambilkan, yang keempat tutuplah, yang kelima makanlah. Ingat ya, buat kalimat baru, tidak mengulangi perintah atau kata-kata contoh yang sudah Ibu berikan sebelumnya. Dan ingat, kalimat perintah itu apa? Isinya di terakhir, jangan lupa menyertakan tanda seru. Ini juga dikerjakan di buku tulis tematik. Jadi tugas anak-anak hari ini ada 2. Selamat mengerjakan. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan ke Ibu. Oke. So, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih dan selamat belajar. Selalu semangat, selalu sehat. Bye.